Halo guys, nama gue Tira dari Tangan Belang. Beberapa hari ini gue ngeliatin di feed YouTube gue banyak banget gamer yang mainin game ini nih, game Akinator. Nah, gue nggak tahu kenapa ini tiba-tiba banyak banget yang gamer mainin game ini. Padahal sebenarnya game ini udah lama banget. Gue sendiri sebenarnya udah pernah mainin game ini dari tahun 2008-2009an lah. Nah, mungkin karena penyebabnya adalah PewDiePie mainin game ini, dan ya secara PewDiePie adalah kiblatnya gamer-gamer di seluruh dunia, jadi pasti tuh semua orang mainin game ini. Padahal sebenarnya game udah lama. Nah, buat yang belum tahu, silahkan ke akinator.com. Nah, ini sebenarnya adalah web-based game. Aplikasinya juga ada sih, baik di Android ataupun di iOS. Akinator ini sebenarnya adalah seorang jin. Nah, seperti lo lihat tampilannya di sini, dia seorang jin yang akan menebak karakter yang ada di pikiran lo. Jadi caranya lo mikirin seseorang karakter, baik real atau fictional, di kepala lo. Nanti dia akan mencoba menebak dengan tepat siapa orang itu. Nah, seperti lo lihat nih. Think about a real or fictional character. I will try to guess who it is. Nah, itu dia. Menariknya, dari semua gamer yang mainin game ini, rata-rata semuanya nanya, ini caranya gimana ya? Tuh. Caranya gimana si jin Akinator ini tahu siapa yang ada di pikiran gue? Nah, jadi kayak gini, selain gue akan mainin game ini, gue akan coba share atau menjelaskan gimana sih proses dibalik game Akinator ini. Sekarang kita coba mainin gamenya dulu yuk. Oke, pertama kita siapin dulu karakter di kepala kita. Oke, kita sama-sama tahu ya, karakter ini adalah karakter kita yang akan coba ditebak oleh si Akinator. Is your character a girl? No. Does your character really exist? Yes. Is your character famous because of YouTube? No. Does your character live in America? Yes. Is your character an actor? No. Is your character a singer, or does he work with a singer as a songwriter, producer, or musician? No. Is your character linked with sports? Yes. Is your character a basketball player? Yes. Is your character retired? Yes. Is your character famous because of their shoes? Yes. Has your character ever won a slam dunk contest? Yes. Nah, dia berhasil menebak apa yang tadi ada di pikiran kita dan gue share ke lo, yaitu Michael Jordan. Nah, itu kira-kira gamenya kayak gitu. Nah, setelah kita mainin gamenya, sekarang balik lagi ke pertanyaan. Gimana cara si Akinator ini bisa menjawab karakter yang ada di pikiran lo? Jawabannya bukan mistik, bukan dukun, bukan paranormal, atau bukan jin seperti yang lo lihat di karakternya si Akinator ini. Jawabannya apa? Jawaban yang benar adalah algoritma. Nah, apa itu algoritma? Yang anak teknik pasti tahu nih tentang algoritma. Algoritma itu adalah sebuah prosedur, formula, atau rumus untuk memecahkan masalah. Nah, biasanya algoritma itu menyangkut kalkulasi dan pemrosesan data. Nah, itu sebenarnya adalah definisi teknis lah. Tuh. Sekarang mari kita langsung ke gamenya. Oke. Nah, kayak yang tadi lo lihat, pertama lo disuruh milih karakter, apakah karakter lo fictional atau real. Nah, makanya selalu ada pertanyaan, does your character really exist? Nah, ini sebenarnya adalah buat mengeliminir probabilitas. Kayak misalkan karakter lo real, berarti bukan fiksi. Itu. Sebaliknya, kalau karakter lo fiksi, berarti dia bukan real. Gitu. Jadi itu udah mengeliminasi 50% probabilitas. Nah, baik lagi ke pertanyaannya. Gimana caranya si algoritma ini tahu apa yang ada di pikiran gue? Nah, yang ada di pikiran lo ini kan sebenarnya karakter. Baik itu real ataupun fiksi. Nah, karakter-karakter ini kan sebenarnya punya atribut. Kayak misalkan, kita ambil contoh deh. Kita ambil contoh misalkan karakternya Lionel Messi. Nah, kita cari atributnya. Atau si algoritma ini akan nyari atributnya. Lionel Messi apa sih atributnya?
orang Argentina, pemain bola, olahragawan, pemain Barcelona FC, badannya kecil, punya tato, pemain Barcelona FC. Tadi udah ya, pemain Barcelona FC. Terus apa lagi? Juara La Liga. Nah, kayak gitu-gitu kan sebenarnya adalah atributnya Lionel Messi. Nah, itu yang atribut itu yang akan dicocokkan oleh si algoritmanya Akinator ini melalui pertanyaan-pertanyaan yang dia ajukan. Nah, jadi misalkan dia nanya, apakah karakter lo olahragawan? Kalau misalkan lo jawab yes, nah berarti cocok. Gitu. Terus dia nanya lagi, apakah karakter lo itu pesepak bola? Yes, cocok lagi. Nah kayak gitu terus dia nanya. Kalau misalkan no, berarti nggak cocok gitu. Tapi pada saat dia yes, akhirnya kan makin mengkerucut, akhirnya dia dapat jawabannya. Nah, itu kira-kira algoritmanya kayak gitu. Ini sebenarnya sama aja dengan kalau lo tahu game 20 question, itu kira-kira kayak gitu, dimana lawan lo suruh mikirin tentang suatu orang atau suatu benda, nanti lo dikasih kesempatan buat ngasih 20 pertanyaan dan setelah itu nebak. Nah, ini sebenarnya kayak gitu. Tuh. Nah, atribut-atributnya itu tadi yang menjadi kunci yang penting buat mencocokkan dari nilai algoritma, yaitu karakter yang ada di pikiran lo itu. Nah, terus mungkin pertanyaan lo gini. Oke bang, itu mungkin karakter-karakter yang udah terkenal. Tapi si Akinator ini bisa loh nebak karakter-karakter dalam negeri yang aneh-aneh. Dan dia bisa tahu gitu. Kayak misalkan tadi gue nyoba Ayu Ting Ting. Itu dia keluar Ayu Ting Ting. Itu caranya gimana bang? Nah, jawabannya adalah si Akinator ini sebenarnya punya yang namanya database. Database itu banyak banget. Database itu adalah database karakter-karakter dan atribut-atributnya. Ya, mulai dari yang Michael Jordan lah tadi, Lionel Messi lah, dia udah ada tuh atribut-atributnya. Gitu. Dan dapat dari mana atributnya? Ya dari internet tuh. Karena kan internet ini sebenarnya kan database yang besar ya, gitu. Apalagi kalau misalnya karakternya terkenal, itu gampang banget. Nah, terus mungkin pertanyaannya, oke, itu kalau yang terkenal. Kalau yang nggak terkenal gimana? Misalkan kayak yang tadi Ayu Ting Ting, kan nggak terkenal gitu di worldwide. Gimana dia bisa tahu juga? Jawabannya adalah ya dari yang lo mainin juga gitu. Misalkan si Akinator ini berhasil nebak Ayu Ting Ting. Itu pasti sebelumnya udah pernah ada orang yang memikirkan Ayu Ting Ting juga gitu. Jadi Ayu Ting Ting itu udah masuk ke database-nya si Akinator ini beserta atribut-atributnya. Jadi pada saat orang mengulang hal yang sama, dia udah punya database-nya gitu. Nah, kalaupun nggak punya, misalkan lo masukin nama-nama aneh gitu. Siapalah gitu. Vicky Prasetyo misalkan. Vicky Prasetyo yang sebelumnya belum ada. Kan dia berarti nggak berhasil nebak tuh. Pada saat dia nggak berhasil nebak, dia di akhir permainan ini lo suruh masukin nama. Sebenarnya siapa yang tadi ada di pikiran lo? Lo masukin dong Vicky Prasetyo. Nah, itu udah masuk database lagi. Jadi next time orang memikirkan Vicky Prasetyo, itu udah ada di database-nya dia. Kayak gitu terus berulang-ulang. Itu dia ngumpulin database-nya kayak gitu. Selain daripada database yang udah ada di internet. Gitu. Nah, gitu sih kira-kira penjelasan sederhana ya. Itu penjelasan sederhana doang sih. Mungkin ada yang lebih ngerti tentang algoritma bisa menjelaskan lebih rinci lagi di kolom komentar. Tapi kayaknya itu penjelasan sederhana dari gue gimana si Akinator ini bisa nebak apa yang ada di pikiran lo. Nah, kalau lo suka video gue, like. Kalau nggak suka, dislike. Komentar buat diskusi. Dan share kalau lo ngerasa video ini bermanfaat. Subscribe kalau lo belum subscribe. Dan jangan lupa follow semua sosial media Tangan Belang. Oke, thanks for watching. I'll see you next time.